Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Wabarakatuh. Kak Okta dan Ilme dan teman-teman Giri Goce lainnya yang sudah membuat sambutan. Terus pertama aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di weekend kalian ya. Udah mau datang, udah mau ikut join dalam kegiatan kita hari ini. Tentang kita bakal ngebahas tentang the art of finding, scraping, and refining high quality data. Jadi, oh ya, mungkin aku perkenalan ulang ya. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Faiz Aflah Hafizuddin. Biasanya dipanggil Faiz, kadang juga dipanggil Hafiz. Aku seperti yang sudah disampaikan ke Okta, aku mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, Prodi D4 Manajemen Informatika. Terus juga sekarang aku bener ada di semester 8 semester akhir. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik, yaitu data mining. Data mining. Teman-teman, ini langsung share screen aja, kamu tah. Oke, baik, Kak. Oke, oke, aku make share dulu. Udah ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Baik. Oke, aman ya. Nah, seperti yang aku udah sampein, selain aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, aku ucapin terima kasih juga buat GDGOC, Polsri yang masih mau untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, yang kita tahu, yang pasti tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk membantu membangun serta mendidik dan meningkatkan ketertarikan calon-calon talenta-talenta digital di Indonesia, terutama di kota kita sendiri, yaitu kota Palembang ya teman-teman. Nah, jadi yang akan kita bahas, sudah berapa kali kita senggol tadi, adalah the art of finding, scraping, and refining high quality data. Jadi kalau kita lihat title atau judul dari pembahasan yang ingin kita bahas, sebenarnya apa sih? Title ini adalah representasi dari yang namanya data mining, teman-teman. Nah, secara definisi, data mining itu sangat bisa kalian cari di internet ya. Kayak banyak banget. Ini kita coba untuk cari definisi data mining. Misalnya kita cari di Google. Nah, di sini ada banyak sekali research yang bisa kalian pakai. Jadi, kayak contoh, apa itu data mining? Kalau dari decoding, dia bilang kalau data mining adalah proses mengumpulkan dan mengolah data mentah dari database dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Terus dari software seni.co.id, dia bilang kalau data mining adalah proses sistematis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan tersembunyi dalam kumpulan data besar dengan menggunakan teknik statistik, matematika, dan algoritma. Dan masih banyak lagi. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya, kalau untuk definisi itu bisa kalian cari dimanapun. Sekarang kita sudah bisa mengakses informasi di mana saja. Terus, dari beberapa definisi yang sudah kita baca, yang sudah kita temuin tadi, nggak usah diperdebatin kira-kira definisi mana yang paling benar, karena pada akhirnya arti atau makna dari semua definisi adalah data mining adalah cara untuk mengelola data, memproses data sehingga mendapatkan informasi yang berguna bagi kita. Oke, sampai situ paham ya teman-teman? Terus kita sudah ngebahas dan kita sudah tahu definisi dari data mining itu seperti apa. Sekarang kita pahami dulu. Data mining itu ada apa aja sih prosesnya?
Sebenarnya kalau untuk proses data mining, balik lagi, kalian bisa langsung cari di internet kira-kira data mining itu seperti apa. Nah, kalau secara dari berbagai research, pasti kalian langsung kan banyak sekali menemukan proses-proses data mining. Kita ambil salah satu contoh dari data apa ini? Tateda.com. Dia bilang kalau proses data mining itu mulai dari database, terus kita meretrieve data, kemudian ada masuk ke dalam proses yang namanya prepared data, masuk ke dalam consolidated data, data object pattern model dan sebagainya. Nah, dari semua proses ini, data mining itu nggak sesimpel satu tambah satu. Dalam artian data mining bukanlah sebuah ilmu pasti. Jadi pengetahuan dasar atau pengetahuan umum tentang logika dasar alur atau pattern dari data mining itu sangat diperlukan untuk menguasai data mining. Bisa dibilang data mining adalah sebuah cabang ilmu yang eh, hmm, memerlukan logika, logik, bukan bukan ilmu pasti. Same as atau sama seperti dalam kita kita membuat software atau kita dalam cyber security itu kan setiap kasus memiliki masalah yang berbeda-beda. Begitu juga dengan data mining. Data yang ingin kita olah, masalah yang ingin kita pecahkan atau tujuan akhirnya pasti beda-beda. Maka tentunya pendekatan dalam proses data mining tentunya bakal beda-beda. Meskipun contoh, aku kasih kalian sebuah gambaran. Misal kita ada satu project. Projectnya itu adalah membuat membuat data untuk kampus. Sorry, ini aku gambarin ke kalian. Kita tujuan akhir, tujuannya adalah membuat data untuk membuat data mengelola, sorry, bukan membuat ya, mengelola data untuk kampus. Ini aku kasih contoh. Mengelola data, kita punya case mengelola data untuk kampus. Ini misal proyeknya dihandle oleh dua orang yang PIC-nya ada dua orang nih, atau dihandle oleh dua orang yang berbeda-beda dan dua orang tersebut diminta untuk menyelesaikan masalah yang sama dan tahap tahap PIC PIC 1 dan PIC 2 misal. Kayak gini ya teman-teman. Jadi ada dua orang yang diminta untuk mencapai tujuan yang sama, mengelola data kampus. Nah, PIC 1 dan PIC 2. Kalau secara logik, PIC 1 dan PIC 2 itu memiliki eh, perspektif yang berbeda-beda, knowledge yang berbeda-beda. Tentunya untuk mencapai tujuan, pasti PIC 1 punya cara sendiri dan PIC 2 pasti punya cara sendiri, ya kan? Misal, aku buat permisalan. PIC 1 dia melakukan beberapa tahap. Tahap satu, tahap 2, tahap 3 untuk mencapai tujuan. Sedangkan PIC 2 itu cuma melakukan 2 tahap untuk mencapai tujuan. Oke. Untuk mencapai tujuan dari tahap-tahap yang sudah mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, sorry, pertanyaannya, apakah dari kedua yang mana yang terbaik dari dua PIC ini? Yang pasti secara logika kita lebih condong ke PIC 2 karena step yang dia lakukan lebih ringkas daripada PIC 1.
Dari perumpamaan ini kita tahu bahwa PIC 2 adalah orang yang memiliki pengalaman yang lebih kaya dari PIC 2. Jadi dari analogi ini, Faiz, saya ingin menyampaikan bahwa data mining itu sifatnya dinamis. Kita harus mencoba dan terus latihan untuk memperkaya knowledge, pengetahuan dasar kita, serta logika logika dan cara berpikir agar bisa mendapatkan proses atau agar bisa mendapatkan proses yang lebih ringkas untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu teman-teman. Terus kita kita balik lagi ke pembahasan kita. Jadi kita sudah tahu definisi dari data mining, kita sudah bahas juga data mining itu seperti apa, cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke dalam case yang sudah saya siapkan. Jadi oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari finding atau identifikasi kebutuhan dan sumber data. Terus tahap kedua kita akan belajar scraping dan integration. Dan tahap ketiga ada yang namanya refining. Di dalamnya ada cleaning, transformasi, dan validasi. Oke, kita masuk ke dalam yang pertama. Finding atau mendefinisikan kebutuhan dan sumber data. Dalam sesi ini, teman-teman, saya sudah menyiapkan satu case, jadi kita nggak terlalu berlama-lama. Jadi case-nya adalah skenario kampus. Ada kemungkinan seorang wakil rektor ingin tahu mahasiswa mana yang beresiko terkena DO. Dalam dalam case ini kita memiliki lima data yang tersebar di sistem yang berbeda. Terus kalau tanpa adanya proses data mining, staf kampus pasti harus membuka banyak file, terus menggabungkan manual, terus hasilnya tidak konsisten karena pasti ada bias dalam prosesnya. Kemudian keputusan penting dibuat dari data yang tidak terverifikasi. Nah, tujuan akhir dari case ini adalah kita bisa memberikan knowledge untuk AI agent yang akan dibuat di sesi berikutnya, ada di sesi 2. Itu contoh pertanyaannya adalah mahasiswa mana yang beresiko DO berdasarkan data kehadiran dan IPK. Dan AI yang akan dibuat oleh di sesi kedua nanti itu bisa langsung menjawabnya dari data eh, yang sudah kita proses. Oke, selanjutnya itu ada kita mendefinisikan 5 sumber data yang kita butuhkan, yaitu ada data mahasiswa dari sistem akademik, ada sistem absen, ada data kehadiran dari sistem absensi, terus ada sistem beasiswa, ada data beasiswa di sistem beasiswa, terus ada eh, data UKM dari sistem UKM, dan terakhir ada data kalender di sistem kalender akademik. Nah, kebetulan saya juga udah menyiapkan file notebook untuk case ini. Jadi teman-teman juga bisa mencoba. Dan setelah sesi ini teman-teman juga bisa melakukan analisis kira-kira proses yang study case yang sudah saya buat. Untuk linknya mungkin nanti dibagiin oleh Kak Ilmi atau Kak Okta untuk link notebooknya. Oke, kita mulai dari refinding ya teman-teman. Nah, kebetulan untuk notebooknya sendiri, saya menggunakan Google Colab di sini. Teman-teman bisa cari di browser kalian masing-masing, itu Google Colab. Nanti langsung aja masuk ke dalam Google Colab. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Ini buat teman-teman yang belum pernah nyoba sama sekali ya. Nanti dikirim filenya oleh teman-teman GDGOC. Kalian download. Setelah kalian download, di sini ada opsi upload. Kalian
klik upload, terus di sini ada button browse, tinggal di browse saja, terus pilih file yang sudah kalian download dari teman-teman JDGOC, misalnya gini. Setelah kalian upload, kita akan langsung di redirect ke halaman notebooknya. Nah, oke. Untuk notebook ini sendiri, itu sudah saya sesuaikan dengan case yang sudah kita sepakati di awal. Case-nya adalah kampus. Terus juga karena ini untuk pembelajaran, jadi untuk datanya sendiri kita generate sendiri. Oke, kita masuk ke dalam sini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung bisa menjalankan code-nya dengan run all yang ada di atas kiri, atau ini kalau kalian klik button run all yang ada di notebook Google Colab ini, kalian akan langsung menjalankan semua code yang ada di dalam shell notebook ini. Dari awal sampai sampai akhir langsung dijalankan. Tapi kalau kalian ingin step by step, itu bisa menjalankan dengan cara mengklik button play yang ada di setiap sel. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini, kelihatan nggak? Ini kelihatan ya. Di setiap sel, kalian klik dulu selnya, nanti ada kayak button play di sini. Itu bisa kalian klik. Jadi kalau kalian mau ngeran satu persatu bisa. Kalau kalian langsung instan merun semua sel yang ada, itu bisa klik run all di sini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam setup dari proses di notebooknya. Ini bisa langsung kalian run aja. Kita tunggu lagi connecting. Nih teman-teman, kalau kalian lihat, kalau udah ada eh, centang di sini, berarti udah kelar. Dan lihat nih, library berhasil import dan folder struktur sudah siap. Nah, kita masuk ke dalam tahap finding. Sebenarnya definisi dari tahap finding dalam data mining adalah mencari data ya teman-teman. Kalau kita translate atau kita artikan secara literal juga, artinya mencari. Nah, di sini babak satu adalah finding. Karena balik lagi teman-teman, aku senggol sekali lagi, kalau project ini tujuannya adalah belajar. Jadi datanya itu saya generate sendiri. Tapi ketika kalian ingin membuat sebuah project, kira-kira di mana kalian bisa mencari data? Biasanya data analis atau orang-orang IT yang ingin mencari data yang open source, kita biasanya bisa menggunakan bisa menggunakan platform yang namanya Kaggle. Kaggle adalah ini kayak kayak GitHub. Kalau kalian teman-teman tahu, kalau kalian lebih relevan atau lebih dekat dengan GitHub, ini sebenarnya kayak GitHub, tapi yang disimpan itu banyak project, bisa full udah sama model machine learning, ada juga yang cuma dataset. Aku kasih contoh ke kalian, misal kalian pengen nyari data iklim, misal contoh yang di sini iklim, climate. Nah, di sini ada beberapa opsi nih, ada beberapa opsi filter di atas. Karena kita di sini pengen cari data, kalian bisa pilih aja yang dataset. Nah, di sini udah langsung ada banyak banget data yang kalian cari. Oh ya, sekali lagi perlu saya disclaimer, ini Kaggle sifatnya oke. Kaggle adalah platform internasional. Jadi kalau kalian cari dengan keyword bahasa Indonesia, itu kadang sangat sedikit datanya. Aku kasih contoh ya, kayak iklim. Hanya ada 16 dataset. Sedangkan kalau kita pakai bahasa Inggris, itu ada 3.348 dataset. Jadi sangat
jauh ya. Jadi saya saranin keyword untuk kalian melakukan pencarian di Kaggle atau pencarian datasetnya nanti itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, kira-kira kalian udah tahu ya. Jadi ketika tahap tahap finding babak satu atau finding itu seharusnya kita cari data, bukan membuat data. Atau ketika kalian memang punya data, contoh dalam kasus kita kan kita menggunakan data kampus ya. Jadi seharusnya seharusnya yang kalian lakukan adalah meminta data tersebut langsung ke instansinya, bukan membuat datanya. Oke, aku disclaimer sekali lagi seperti itu. Karena kita untuk study case pembelajaran, jadi nggak apa-apa untuk membuat data sendiri. Jadi data yang dipakai dalam project notebook ini adalah data sintetis. Oke, siap. Selanjutnya, di sini setelah kalian dapat datanya dengan entah bagaimana caranya, mulai atau kalian mencari dari platform yang open source atau mengambil langsung dari instansi terkait atau sumber-sumber data yang harus kredibel. Kalau dengan catatan kalau untuk project real ya teman-teman. Kalau untuk belajar sangat tidak masalah. Kalian generate datanya pakai AI itu sangat tidak masalah. Oke, jadi intinya di sel di sel refinding di sel finding ini adalah proses saya membuat data atau notebooknya membuat data. Nih, kalau kalau teman-teman lihat setelah sel yang ini dijalanin itu ada pesan semua raw dataset berhasil dibuat. Di mana datanya disimpan? Kalau kita pakai Google Colab itu di sebelah kiri itu ada sidebar nih. Kalian bisa klik yang icon folder. Nah, di sini nih, di sini dia bilang dataset sudah dibuat. Nih, di bagian data, raw dataset sudah dibuat. Nih, berarti di sini di raw. Nah, ini dia. Ada data beasiswa, kalender akademik, kehadiran CSV, mahasiswa CSV, dan UKM. Oke, sekarang kita udah dapat datanya. Kita sudah melakukan tahap finding. Kemudian tahap apa yang akan kita lakukan setelah kita eh, selesai di tahap finding? Biasanya biasanya itu kita melakukan tahap visualisasi untuk melihat datanya terlebih dahulu. Contoh di sini saya jalankan baris kode ini. Wait, sebentar. Di sini, oke, jalanin yang ini dulu ya teman-teman. Baru visualisasi. Ada yang kelewatan. Oh ini. Udah. Pertama jalanin ini, kita lihat data yang sudah kita dapat. Nih, contoh. Kita membuat variabel df, mhs, raw diambil dari root atau path folder data. Ini data. Terus masuk ke dalam folder raw mahasiswa.csv. Jadi data yang tampil di sini adalah data mahasiswa.csv. Ini kita bisa lihat datanya. Datanya sekarang itu ada 305 data dan 8 kolom data. Ada NIM, nama, jenis kelamin, angkatan, jurusan, asal kota, IPK, dan status. Kemudian kita lihat preview kehadiran.csv. Di data kehadiran.csv itu ada 803 baris data dan 6 kolom data. Itu ada NIM, mata kuliah, semester, total pertemuan, jumlah hadir, dan persentase kehadiran. Nah, kalau di case notebook yang sudah saya buat, itu kita hanya mempreview data mahasiswa CSV dan kehadiran CSV. Jika teman-teman di rumah pengen nyoba untuk melihat data yang belum kita visualisasi,
teman-teman bisa langsung copy aja baris kode yang ini, yang mahasiswa, copy semua, terus kalian buat sel baru di tempat yang pengen kalian eh, pakai. Contoh, gimana cara buat selnya? Nih, di sini kan di setiap sel itu ada jeda. Contoh nih, sel yang ini ketika kalian klik, kalian bisa arahin ke garis atas atau garis bawah. Nanti akan muncul button kode atau teks. Nah, karena saya pengen di bawah menampilkannya di bawah data raw kehadiran, jadi saya klik yang bagian bawah, terus langsung kalian klik aja yang kode ini, terus copy aja yang sudah paste aja codingan yang mahasiswa tadi, terus kalian ganti jadi data yang pengen kalian visualisasi. Contoh, di sini saya pengen visualisasi yang beasiswa. Tinggal kalian ganti beasiswa. Terus kalian run. Nah, ini yang beasiswa. Kayak gitu teman-teman. Jadi di case ini saya masih memberikan celah buat teman-teman untuk melakukan uji coba atau mengotak-atik codingannya. Oke. Nah, ini setelah ini, nah, untuk visualisasi yang seperti ini, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan AI juga, karena di Google Colab sendiri itu sudah terintegrasi dengan Gemini atau Gemini. Di bagian bawah itu ada toggle Gemini. Teman-teman bisa langsung meminta Gemini untuk membuat visualisasi datanya seperti ini. Karena di sini kan dalam bentuk grafik, kalau yang ini kan dalam bentuk tabel. Misal kita hapus yang dalam bentuk grafik ini, kalian cuma punya tabel atau kalian masih kurang srek dengan bentuk visualisasi yang sekarang, kalian bisa langsung meminta di Gemini yang ada di Google Colab. Jadi nggak harus buka Gemini di tab browser yang lain. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah kita melakukan tahap finding, datanya juga udah kita lihat. Oh ya, untuk setelah kita finding, kenapa harus kita visualisasikan datanya? Yang pasti untuk melihat gimana struktur datanya, apakah ada yang kosong, apakah ada masalah dengan data tersebut. Jadi itu fungsi dari visualisasi datanya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah dapat datanya, sudah kita visualisasi, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap scraping dan integration, atau mengambil dan menggabungkan data dari berbagai sumber. Nih teman-teman lihat, di kasus kita tadi kita punya 5 file atau 5 data yang berbeda-beda, yang terpisah ya teman-teman. Kayak dari mahasiswa CSV, kehadiran CSV, beasiswa CSV, terus UKM CSV, dan kalender CSV. Nah, kita bisa melakukan yang namanya integrasi atau menggabungkan kelima data tersebut menjadi ke dalam satu data utuh. Nah, ada syarat untuk melakukan integrasi. Seperti kalau teman-teman pernah belajar basis data atau pernah dengar tentang primary key, primary key itu kunci dari integrasi. Untuk melakukan integrasi atau syarat untuk melakukan integrasi harus ada yang namanya primary key. Dalam data kita yang akan menjadi primary key adalah NIM, karena NIM adalah representasi dari setiap individu di setiap data yang berbeda-beda. Kayak itu teman-teman. Jadi karena kita udah ada NIM, kita sudah memenuhi syarat untuk melakukan yang namanya integrasi. Nih. Jadi join by name, outputnya nanti adalah data satu file data secara utuh yang dihasilkan dari 5 sumber data yang berbeda-beda. Nih, ini untuk tahap teknisnya. Kita lihat apa yang ada. Pertama yang pasti kita sudah
kita tadi sudah kalau di Python kita harus membuat variabel. Karena di atas tadi kita hanya mendefinisikan dua variabel atau dua variabel untuk mengambil data yang sudah kita buat. Di sini harus kita definisikan ulang data yang belum kita panggil, yaitu data kehadiran, data beasiswa, data data beasiswa dan data UKM. Tinggal kalian run aja, datanya langsung terintegrasi. Kemudian kita lihat hasil dari integrasinya. Nih, contohnya. Dari lima data yang berbeda-beda tadi, kita mendapatkan satu data utuh dengan struktur kolom atau struktur data yang seperti ini. Ada 305 baris data dan 15 kolom, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, angkatan, jurusan, asal kota, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah visualisasi dari data yang sudah kita integrasi. Nah, ini kondisi dataset setelah integrasi. Cakupan data per sumber, punya data kehadiran. Ini jumlah mahasiswa. Ternyata setelah kita lihat ada hanya kurang lebih 70 mahasiswa yang punya beasiswa. Ternyata cuma hanya ada sekitar 180 mahasiswa yang aktif di UKM. Seperti itu teman-teman. Dari data yang sudah kita satukan. Dan balik lagi, saya disclaimer sekali lagi, kalau teman-teman kurang kurang jelas untuk visualisasinya, teman-teman bisa pakai Gemini yang ada di Google untuk meredesign atau memvisualisasikan datanya secara ulang. Oke. Setelah kita melakukan tahap tahap scraping dan integrasi, kita masuk ke tahap ketiga, teman-teman, yaitu refining. Di dalam refining, kita akan melakukan yang namanya cleaning, transformasi, dan validasi. Oke, kita masuk ke dalam babak ketiga. Nah, perlu kita ketahui dulu, setelah kita lakukan integrasi, tentunya data kita itu belum sepenuhnya bersih. Kalau teman-teman notice setelah kita lakukan visualisasi data yang sudah kita dapatkan, data yang sudah kita integrasikan, itu ada beberapa data yang kosong. Contoh seperti di baris data yang pertama itu status beasiswanya non padahal kalau memang mahasiswa tersebut tidak ada beasiswa, berarti harusnya nonaktif, bukan non. Berarti data pada baris pertama itu memang tidak ada atau belum diisi. Nah, data yang seperti ini berarti kesimpulannya data yang sudah kita integrasi itu belum sepenuhnya bersih. Jadi harus kita olah kembali di tahap atau di chapter 3 atau di babak 3, yaitu refining. Makanya di tahap refining kita akan melakukan yang namanya cleaning. Di sini masuk. Nah, di tahap cleaning apa saja sih yang akan kita lakukan? Sebenarnya lumayan banyak yang akan kita lakukan, mulai dari menghapus data yang duplikat, terus menormalisasi format. Sebagai contoh, format sebelumnya itu ada 305 baris, termasuk 6 duplikat NIM, yang berarti ada 6 data yang terduplikat. Itu harus dihapus karena bisa membuat ketika kita menggunakan data tersebut akan menjadi bias. Jadi kita akan melakukan penghapusan di data yang duplikat.
yang setelah kita hapus, data yang awalnya 305 baris itu berubah menjadi 299 baris. Ini untuk tahap teknisnya. Oke. Wah, ini bisa teman-teman lihat. Shape setelah cleaning itu ada 298 dan tetap di kolom yang sama ada 18 kolom. Oh, sebelumnya kalau teman-teman lihat di bagian sini waktu kita visualisasi data yang sudah kita integrasikan itu hanya ada 15 kolom atau 15 kolom. Ada NIM, jenis kelamin, angkatan, jurusan, asal kota dan seterusnya. Jumlah 15. Sedangkan setelah kita lakukan tahap cleaning ini yang ada di case ini itu kok data shape-nya bertambah atau jumlah kolomnya bertambah. Kalau teman-teman lihat, kita bedah satu persatu, di baris kode ini kita mencoba untuk menghapus data yang duplikat dengan cara melakukan drop duplicate seperti ini. Sepertinya kalau kalau untuk tahap teknis ini sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman yang baru mau mau masuk ke dalam dunia data mining, saya sangat tidak masalah atau saya malah menganjurkan untuk mengembangkan tugas teknis kepada AI sebagai pendamping kalian. Tapi yang harus kalian pahami adalah kalian harus tahu prosesnya seperti apa. Kemudian setelah kita hapus duplikat data, kita hapus duplikat data. Di sini asal kota flag. Kalau teman-teman lihat ada beberapa data asal kota yang tidak terdefinisi atau kosong. Dalam data mining itu ada yang namanya konsep imputasi, teman-teman. Imputasi atau pendekatan mengisi data yang kosong. Di beberapa kasus, imputasi itu boleh kita lakukan, tapi eh, di situasi tertentu itu akan sangat fatal. Di sini saya tulis bahwa keputusan kritis imputasi atau flag. Kita boleh mengimputasi kalau datanya data behavioral atau estimasi. Yang lalu kalau sifat datanya agregat, bukan sebuah keputusan. Contoh, rata-rata kehadiran. Kemudian mahasiswa baru belum punya absen. Itu boleh kita imputasi. Sedangkan kita tidak boleh melakukan imputasi ketika data administratif yang legal dipakai untuk keputusan resmi seperti IPK, nilai ujian, status kelulusan. Itu sangat tidak make sense ketika kamu bayangkan kalau IPK yang kamu punya itu 2,5. Terus data yang kamu punya itu aslinya 3,8. Tapi tidak tercatat di sistem. Terus pihak manajemen memutuskan untuk memakai pendekatan imputasi untuk mengisi data yang kosong dan dapatlah IPK kamu jadi 2,8. Apakah imputasi yang pasti pemilihan pendekatan imputasi ketika situasi tersebut sangatlah fatal karena ya hasil IPK digunakan untuk dipakai untuk keputusan resmi. Itu menentukan kamu kumlot atau tidak dan lain-lain lah. Oke. Makanya di sini pendekatan selain imputasi kita bisa melakukan yang namanya flag. Flag itu seperti memberikan label kepada data yang kosong. Contoh di sini kita memberikan flag daripada kita memilih kota asal dengan cara mengimputasi, sebaiknya kita membuat kolom baru yaitu flag kota asal, flag asal kota yang diisi
yang isinya nanti perlu verifikasi atau tidak diketahui. Kayak gitu teman-teman. Kemudian masuk ke eh, tahap selanjutnya ada ada IPK. IPK juga kita pakai pendekatan flag. Kemudian terakhir kehadiran yang missing atau yang kosong kita gunakan pendekatan flag juga. Makanya data data baru setelah kita cleaning itu ada 18 kolom yang awalnya 15. Setelah kita melakukan data data cleaning, kita run terlebih dahulu. Nih, ini data setelah kita cleaning. Kita akan mendapatkan kehadiran flag, asal kota flag, terus di sini IPK flag. Ini fungsinya untuk ketika ada data kosong, kita tahu bahwa data tersebut tidak ada. Jadi ketika kita gunakan untuk men-train AI agent, dia lebih dia punya informasi yang lebih atau kaya akan informasi. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita visualisasikan hasil dari imputasi dan flag. Nih, pendekatan handling missing value, IPK di flag tidak diimputasi, total ada 298 mahasiswa, IPK di flag perlu diverifikasi. Dari 298 mahasiswa, 5,4%-nya itu perlu diverifikasi setelah kita buat flag. Terus di sini ada kehadiran, kita imputasi dengan pendekatan 0, total jadi 298 mahasiswa, tapi tetap menggunakan pendekatan flag ya teman-teman. Di sini mana tadi rata-rata kehadiran flag nih contoh. Kita buat 0 tapi tetap kita buat flagnya. Tidak ada data absensi. Jadi itu tadi kita memperkaya informasi di data akhir nanti atau final data set. Setelah kita melakukan cleaning, kita masuk ke tahap transformasi. Apa itu transformasi? Sebenarnya kalau kita baca di sini teman-teman, filosofi dari transformasi itu sendiri tidak mengubah data, tapi kita menambahkan makna. Contoh, IPK itu kita ubah datanya yang awalnya dalam bentuk numerik seperti 1.0, 3.1 atau dalam bentuk numerik seperti itu, kita ubah menjadi data kategorikal. Seperti ketika IPK-nya 3.0, 3.5, di atas 3.5, kita kategorikan bahwa kategori IPK-nya adalah cum laude. Terus ketika datanya di atas atau di atas 3.0 maka sangat memuaskan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita merubah data yang awalnya dalam bentuk numerik menjadi menjadi kategorikal. Kita mengubah data untuk menambahkan makna dari data tersebut. Oke, ini untuk teknisnya. Setelah kita melakukan transformasi, kita bisa melakukan preview data set setelah kita lakukan transformasi di notebook yang sudah saya buat. Nih, yang awal datanya numerik, sekarang kita membuat kolom baru, yaitu kategori IPK. Nah, bisa teman-teman lihat, kolomnya juga bertambah. Yang awalnya hanya 18, ini sekarang ada 22 kolom. Oke, perjalanan data kita mulai dari kalau kita lihat di sekarang di tahap transformasi, kalau kita throwback ke awal, data kita yang awalnya tersebar di 5 sumber data yang berbeda, sekarang melalui proses
integrasi, kita menyatukan data dari 5 sumber yang berbeda menjadi satu. Kemudian tahap selanjutnya kita membersihkan data dengan jumlah kolom data sebanyak 15. Kemudian kita melakukan tahap yang namanya pendekatan input, bukan, pendekatan flag untuk mengatasi data yang kosong atau untuk mengatasi data yang kosong di beberapa kolom sehingga mendapatkan kolom baru, 3 kolom baru, sehingga kolom kita yang awalnya 15 menjadi 18. Kemudian setelah kita jalankan tahap transformasi, kita juga menambahkan informasi baru, yaitu menambah kolom baru juga, yaitu sebanyak yang awalnya 18 menjadi 22. Nah, kita sekarang di notebook, kalian juga bisa melihat distribusi data setelah transformasi. Nih, jumlah mahasiswa ternyata dari dari data kita, ma- mahasiswa yang kumlot itu jumlahnya ada 75. Terus mahasiswa yang sangat memuaskan dengan kategori memuaskan ada 77 dan seterusnya. Begitu juga untuk distribusi dalam kategori-kategori lainnya. Ini ada distribusi ke eh, distribusi kategori kehadiran, distribusi keaktifan UKM, terus distribusi di penerima beasiswa. Ternyata dari data kita ada 76,2% mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dan hanya 23,8% yang mendapatkan beasiswa. Terus, apakah setelah kita mendapatkan data seperti ini, data ini sudah bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang pasti kita harus melakukan yang namanya validasi. Oke, validasi. Nah, kita lihat validasi. Validasi sebelum dan sesudah refining. Kita lihat sebelum data kita awalnya ada 305. Sekarang sesudah melalui tahap refining, datanya jumlah data berubah menjadi 298. Sebelum kita melakukan yang namanya refining, kolom kita hanya berjumlah 8 kolom. Sesudah itu ada 22 kolom. Sebelum kita proses refining itu data duplikatnya ada 6, sekarang sudah 0. Terus missing IPK dari 8 menjadi 0. Terus ada ringkasan status flag. Balik lagi ya teman-teman, kalau kalau untuk visualisasi sendiri di dalam proses data mining tidak ada aturan pasti. Kalau kalian dalam dalam memvisualisasikan data. Jadi eh, mem- kalian dibebaskan berkreativitas untuk memvisualisasikan data yang menurut kalian mudah kalian eh, mudah kalian serap informasinya. Oke, setelah kita melakukan tahap validasi, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa data sebelum dan data yang awalnya data yang sebelum kita proses dan sesudah proses apakah benar-benar sudah valid. Kalau kita lihat dari visualisasi data ini, ternyata benar data yang sudah kita kelola, yang sudah kita lakukan tahap refining itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah tahap akhir dari proses pre-processing. Jadi yang kita bahas mulai dari data mining. Yang kita bahas tadi refining, terus juga integrasi dan yang mulai dari awal finding, integrasi dan transformasi itu merupakan tahap pre-processing dalam machine learning.
Kalau teman-teman lihat di sini ada yang kita lihat ada yang namanya data preprocessing. Ketiga tahapan tadi adalah tahap data preprocessing. Sebenarnya kalau ingin kita lanjutkan itu masih banyak sekali proses-proses lainnya. Setelah kita mendapatkan data, kita bisa melakukan yang namanya pattern recognition, kita bisa melakukan yang namanya statistical analysis, evaluation, development dan lain-lain. Akhir Oke. Selanjutnya ini sudah kita kalau kita lihat dari setelah kita melakukan validasi, kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu mendapatkan data yang baik untuk dikelola selanjutnya, baik untuk digunakan di AI agent ataupun digunakan secara manual untuk dalam pengambilan keputusan manajemen kampus. Tapi dalam konteks ini, GDGOC akan menggunakan data ini di sesi selanjutnya untuk mentrain. Kita spill dikit boleh nggak sih, Kak Ilmi? Boleh, Kak. Boleh ya. Jadi data yang sudah kita olah di sesi ini akan digunakan oleh Kak Ilmi untuk melatih AI agent loh, teman-teman. Jadi kita sebagai data mainnya, kita yang bertanggung jawab untuk membuat datanya, kita harus menyesuaikan. Oh, ternyata data ini akan dipakai akan dipakai untuk melatih AI agent. Nah, kita harus tahu bahwa seperti apa format data yang baik untuk AI agent. Nih, di sini ternyata setiap baris data kita ubah menjadi narasi deskriptif yang bisa di-retrieve oleh sistem RAG. Jadi kita akan mencoba untuk membuat kolom narasi di table kita. Jadi kalau kita lihat di tahap transformasi tadi, format data itu seperti ini, teman-teman. Belum ada narasi. Nah, nanti makanya kita tahu tujuan akhir dari data ini dipergunakan untuk melatih AI agent atau sebagai knowledge AI agent. Kita perlu memperkaya kembali data kita. Makanya kita harus membuat dalam bentuk harus membuat kolom narasi atau membuat kolom yang sifatnya deskriptif untuk AI agent. Kemudian teman-teman bisa lihat fungsi yang ada di code yang sudah saya berikan atau notebook yang sudah saya berikan. Di sini kita bisa preview dataset final yang sudah kita olah untuk AI agent. Di sini teman-teman bisa lihat ada pertambahan narasi. Sebentar, teman-teman. Oke. Sip. Terus ini kolom narasinya. Nih, kita sudah dapat nih NIM dengan mahasiswa dengan NIM 20201141409 adalah mahasiswa psikologi angkatan 2021, jenis kelamin perempuan, asal Jakarta, status aktif, IPK-nya dan segala macamnya kita bungkus dalam bentuk deskriptif. Kemudian ini kita visualisasikan. Ada pertumbuhan kolom bertahap. Nah, ini untuk ringkasan akhir. Final summary. Dari proses yang sudah kita lakukan di notebook ini, kita sudah dari data awal yaitu beasiswa, dari 5 data awal yaitu beasiswa CSV, data beasiswa, kalender akademik, kehadiran mahasiswa dan UKM, kita berhasil memprosesnya sehingga kita mendapatkan data final yang seperti ini, teman-teman. Beserta kolom narasinya. Nah, teman-teman kalau ingin lihat di mana datanya disimpan, langsung saya ingatkan kembali ada di icon folder ini. Terus ini udah saya susun
Untuk struktur foldernya, untuk data final itu ada di folder final. Terus ini ada dataset final dalam bentuk CSV dan knowledge base dalam bentuk dalam format JSON. Ini kalau kita lihat format JSON-nya. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kesimpulannya dari notebook yang sudah saya perlihatkan, kita berhasil mengelola data yang awalnya terpisah, kita proses sehingga menjadi data yang siap untuk digunakan sebagai base knowledge AI agent, yang akan dipergunakan sebagai base knowledge untuk melatih AI agent. Seperti itu teman-teman. Nah, 3 hal yang akan dibawa pulang hari ini. Kita udah belajar data berkualitas dimulai dari proses, bukan toolsnya teman-teman. Saya mengingatkan lagi, ini yang disenggol oleh Kak Ilmi tadi, AI secanggih apapun tidak bisa memperbaiki data yang dari awal salah. Jadi saya pernah dengar, ibarat ada kata-kata dari orang, saya lupa, konsepnya tuh trash in, trash out. Jadi kalau yang masuk sampah, yang bakal keluar sampah kayak gitu teman-teman. Jadi tahap data mining ini sangat penting. Makanya kita harus menghasilkan data yang berkualitas. Selanjutnya kita udah tahu kalau ada yang namanya integrasi. Terkadang kenapa di study case ini saya masukkan integrasi atau saya highlight integrasi. Terkadang dalam belajar data mining itu tuh sering kali orang-orang nge-skip tahap ini. Tutorial selalu kasih satu file bersih. Jadi terkadang ketika kalian belajar dan kalian mendapatkan data, kalian tuh langsung mendapatkan data satu satu data yang bersih. Tidak ada proses integrasinya. Makanya di sini saya highlight proses integrasi. Yang terakhir itu ada, kita udah tahu missing value bukan selalu menjadi masalah teknis. Kadang itu kadang itu masalah proses bisnis dan solusinya bukan imputasi. Jadi yang kita bahas tadi, imputasi bukanlah solusi mutlak untuk setiap kondisi, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin ini adalah akhir dari apa yang bisa saya bagi, sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman masih merasa bingung, teman-teman bisa langsung lihat coding atau file notebook dan bisa melakukan uji coba di notebook yang udah dikirim belum, Kak Ilmi? Sudah Notebook ya? awal sesi tadi. Ya udah. Nah, udah dikirim oleh teman-teman GDGOC, bisa lihat langsung. Saya udah kasih tahu tadi untuk sebenarnya kalian bukan cuma Google Colab untuk tools untuk meran kode itu, kalian kalian juga bisa pakai Jupyter Notebook dan lain-lain. Tapi untuk belajar kalian bisa pakai Google Colab. Kenapa? Karena lebih eh, lebih apa ya? Lebih praktis. Itu udah disiap, semua semua yang kalian butuhkan udah disiapkan oleh Google Colab. Oke. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya bagikan. Jika ada pertanyaan itu nanti bisa teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab. Saya akhiri. Mohon maaf, saya mohon maaf sekali bila ada salah kata atau ada perkataan saya yang menyinggung teman-teman dalam proses saya menyampaikan tadi. Apabila teman-teman juga apabila perkataan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Faiz. Telah banyak yang ngasih materi yang keren pastinya dan insightful bagi kita semua. Kita jadi banyak tahu tentang bagaimana proses mencari data, melakukan scraping, hingga mengolah data agar siap digunakan dalam pengembangan AI. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengirimkan pertanyaannya melalui Slido. Mungkin boleh dibantu juga sama Kak Ilmi, kira-kira udah ada berapa pertanyaan nih yang masuk di Slido, Kak? Oke, kurang lebih udah ada 4 pertanyaan nih Kak. Apakah pengen dibacakan satu-satu? Oke.
Oke. Izin Kak, ini pertanyaan dibacakan atau biar Kakak yang bacain? Gimana Kak Faiz? Mungkin. Sebentar. Mungkin bisa langsung saya baca aja ya. Oke. Oke, di sini ada 4 pertanyaan nih. Lumayan menarik-menarik. Mungkin saya baca baca dulu ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama itu sangat menarik. Kenapa data mining itu penting saat membuat AI? Jadi, teman-teman, sudah saya untuk menjawab pertanyaan ini, kita itu udah udah disinggung oleh Kak Ilmi sebelumnya, udah saya singgung juga AI untuk seperti yang kita tahu, AI itu memberikan berjalan di atas atau memberikan output itu dari kumpulan atau data yang besar. Jadi output atau keluaran dari AI itu basisnya data. Teman-teman kebayang nggak ketika data yang dibaca oleh AI itu salah? Otomatis jawabannya akan diberikan AI karena referensi yang digunakan adalah data yang mereka punya. Otomatis outputnya juga udah pasti salah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kenapa data mining? Oh sorry, oh itu data mining ya? Data mining. Ya, kesimpulannya adalah kenapa data mining itu penting saat membuat AI? Karena data mining itu adalah proses untuk kita memastikan bahwa data yang akan data yang akan kita gunakan untuk membuat AI itu adalah data yang baik atau data yang valid atau data yang terverifikasi benar kayak gitu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau saya ingin belajar data mining, lebih baik belajar SQL dulu atau Python dulu ya Kak? Oke, teknis banget ya pertanyaannya ya. Tapi nggak masalah. Kalau saya ingin belajar data mining, lebih baik belajar SQL atau Python terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari perspektif saya sendiri, lebih baik yang mana? Itu balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman nyaman untuk belajar dari SQL, ya silakan. Tapi eh, kalau teman-teman belajar Python, ya silakan. Ingat ya teman-teman, SQL sama Python itu adalah tools. Itu adalah tools kita. Yang paling penting dalam belajar data mining adalah menemukan pattern atau pola serta memperkaya diri atau memperkaya diri kita dengan cara-cara apa saja yang bisa kita terapkan dalam data mining. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan ini itu sesuai dengan perspektif, sesuai dengan sudut pandang. Tapi kalau saya sendiri, jika memang harus memilih SQL atau Python, sepertinya mulai dari SQL atau basis data. Tapi balik lagi ya teman-teman, keputusan akhir untuk itu ada di tangan teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, data bisa divisualisasikan jadi bentuk apa saja? Ini nih pertanyaan menarik ini, sangat sesuai. Sebenarnya kalau saya bilang tadi untuk memvisualisasikan visualisasi visualisasi data itu ada banyak banget. Ada banyak banget pilihan, ada banyak banget chartnya. Bentar. Coba saya ulik kembali. Nih, ada banyak banget chart yang bisa kalian pakai untuk eh, memvisualisasikan data. Contoh, dengan cara dalam bentuk tabel aja itu udah termasuk visualisasi loh teman-teman. Tapi kalau ingin lebih proper lagi, itu dalam bentuk chart.
Nah, untuk chartnya sendiri itu banyak. Ada, saya kasih contoh kayak ada yang paling sering digunakan itu bar chart dan lain-lainnya. Untuk pertanyaan ini mungkin bisa biar ada, kalau ditanya lumayan banyak, kalau dijawab lumayan lama. Jadi intinya untuk memvisualisasikan data itu ada banyak cara. Salah satu caranya adalah divisualisasi dalam bentuk chart. Chart sendiri itu ada banyak jenis. Contoh ada bar graph, ada histogram, line graph, pie chart, scatter plot, time series graph dan lain-lain. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa di searching aja di internet. Soalnya lumayan banyak tuh. Apalagi boleh tuh ditanyain ke Gemini karena lumayan bagus juga. Terus pertanyaan selanjutnya, selain jadi chart, apakah Python bisa memvisualisasikan data dalam bentuk pivot table? Apakah Python bisa memvisualisasikan dalam pivot table? Sebenarnya tentu bisa, teman-teman. Python sangat bisa untuk melakukan itu, untuk memvisualisasikan dalam bentuk pivot table. Jadi kalau selain jadi chart, apakah Python bisa memvisualisasikan data ke dalam pivot table? Jawabannya bisa. Untuk pertanyaan itu jawabannya bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya AI mengkonsum sebuah data? Bagaimana caranya AI mengkonsum sebuah data? Sepertinya kalau ini pertanyaan sangat cocok untuk sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Sesi kedua. Oh ya, by the way, teman-teman, untuk series Build with AI ini sesinya itu saling berkaitan. Jadi untuk teman-teman yang hadir hari ini itu diharapkan, saya sarankan untuk hadir di sesi-sesi berikutnya karena untuk memaksimalkan potensi dari apa yang kita bahas di hari ini. Nah, untuk pertanyaan ini sepertinya lebih baik dijawab oleh Kak Ilmi ya. Bagaimana cara AI mengkonsum sebuah data? Mungkin aku lempar tanggung jawab ke Kak Ilmi nih untuk pertanyaan ini. Nggak apa-apa Kak. Pinjam ya. Jadi bagaimana caranya AI mengkonsum data. Jadi sebenarnya AI itu sebenarnya konsepnya luas ya, banyak sekali. Tapi yang mungkin kalau dalam case build AI ini mungkin kita singkatkan saja, kita kecilkan skopnya menjadi generative AI atau AI yang biasa teman-teman pakai sehari-hari. Contohnya Gemini, ChatGPT, Claude, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya model-model tersebut mengambil data teman-teman agar bisa dimanfaatkan sebagai konteks? Itu jawabannya simpel banget, guys. Dia itu ada banyak sekali caranya untuk mengintegrasikannya. Yang pertama, cara paling simpel adalah kita bisa langsung saja copas data kita ke prompt kita, yang nantinya data itu akan menjadi konteks window untuk AI sendiri. Cuman permasalahan dari ini, itu pastinya kalau misalnya data teman-teman banyak, contoh kalau misal data yang seperti yang Kak Ais cari tadi, itu kan datanya banyak, data seluruh mahasiswa dan potensi mereka untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu datanya sudah luas. Nah, bagaimana supaya kita bisa memperkecil skop data tersebut? Nah, itu ada yang namanya nanti Retrieval Augmented Generation atau RAG. Jadi singkatnya RAG ini bisa teman-teman ibaratkan Google Search-nya AI teman-teman. Jadi kalau kita biasa nyari data itu di Google, misalnya apa sih itu AI? Nah, dia pertanyaan akan disempitkan ke apa itu AI. Nah, sama seperti RAG, data-data tadi kita bisa minta, saya ingin melihat data tentang mahasiswa A. Nah, dia nanti akan mempersempit. Nah, kenapa harus dipersempit? Karena kembali lagi, AI itu kalau kita konsumsi ya teman-teman, itu terdiri dari 2 token, yaitu input token dan output token, yang sama-sama itu adalah pricing model AI tersebut. Jadi semakin besar input token teman-teman, semakin mahal juga request teman-teman. Semakin besar juga inputnya, otomatis semakin besar juga outputnya, karena dia harus proses data-data tadi. Maka semakin banyak data teman-teman, maka akan semakin boros juga penggunaannya. Nah, itulah gunanya kita pakai Retrieval Augmented Generation atau RAG, singkatnya untuk mempermurah untuk mempermurah request kita. Jadi yang awalnya datanya
segepok atau satu gunung lah bahasanya, itu kita bisa persempit skopnya dengan apa dengan AI yang diminta. Nah, nanti besok di sesi minggu depannya, di sesi kedua Biru AI dengan saya sendiri akan saya jelaskan juga. Karena kenapa? Karena ini menarik ya teman-teman. Karena banyak sekali kalau orang-orang bikin AI, biasanya AI tanya jawab ya, itu banyak sekali random case AI-nya itu halusinasi atau bahkan tidak menuruti prompt. Contohnya case yang kemarin baru-baru ini viral. Siapa yang kemarin ngetes AI-nya Badan Gizi Nasional? Nah, kemarin sempat viral kan, Badan Gizi Nasional itu AI-nya halusinasi tentang data, bahkan tentang data mereka sendiri mengenai berapa SPPG di Indonesia. Dan nggak cuma itu, kemarin juga sempat viral ada seseorang yang nge-prompting AI BGN yang seharusnya sebagai customer centernya Badan Gizi Nasional malah ditanyain gimana cara ngoding Python. Nah, itu semua cost-nya sebenarnya satu guys. Bagaimana cara orangnya membuat agentnya dan bagaimana cara orangnya mengingest data tersebut supaya bisa dikonsumsi agentnya begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu caranya ada dua. Kalau pengen datanya teman-teman datanya kecil, semisal data mengenai biodata diri teman-teman sendiri, itu kan kecil datanya, mungkin satu paragraf, dua paragraf, empat paragraf itu bisa dikonsum sama AI langsung di prompt-nya atau nanti di konteks window. Nah, cuman kalau skopnya sudah terlalu luas seperti biodata satu kampus, itu nggak mungkin kita langsung masukin satu prompt karena dia bakal lama. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga, semakin besar data, semakin besar juga potensi AI-nya untuk halusinasi. Nah, kenapa? Karena dia seperti AI itu sama seperti kita loh teman-teman. Aku tanya nih teman-teman, siapa yang hobi baca buku? Kalau buku tersebut paragrafnya kepanjangan atau kontennya itu monoton, kita cenderung akan membaca pola dibanding kontennya. Sama seperti AI. AI juga begitu. Maka dari itulah, kalau standar yang gede, boleh teman-teman pakai pendekatan namanya RAG. Nah, RAG ini sendiri, itu ada banyak cara pendekatannya. Nanti akan kita ajari besok. Karena pembelajaran AI itu sebenarnya itu bisa dibagi menjadi beberapa tahap teman-teman. Yaitu tahap pertama, teman-teman mengintegrasikan API AI ke aplikasi teman-teman supaya teman-teman bisa memodifikasi use case dari AI ini sendiri. Contoh seperti teman-teman bikin AI customer support. Nah, lalu yang kedua, bagaimana teman-teman mengingest data. Nah, ini bisa dilakukan konteks window atau RAG. Ini fase kedua. Jadi kalau teman-teman sudah bisa masukkan data ke AI dan AI-nya tidak halusinasi tentang pembahasan data itu, ini teman-teman sudah sampai yang kedua. Lalu yang ketiga, itu bagaimana teman-teman mengintegrasikan AI teman-teman ke tools-tools eksternal. Contoh, teman-teman pengen teman-teman bikin AI seperti sales atau penjual barang. Nah, sales itu kalau misalnya barangnya laku kan otomatis harus dicatat di database. Nah, teman-teman bisa mengintegrasikan juga ke database. Nah, ini yang bisa kita sebut, biasanya kita sebut tools integration, yang mana ini sudah fase ketiga, yang mana ini akan kita bahas juga di sesi berikutnya, bagaimana caranya mengintegrasikan AI menggunakan tools. Nah, tools ini caranya juga ada banyak teman-teman, ada MCP, ada function tools biasa. Lalu yang keempat, gimana teman-teman mengorkestrasikan AI yang mana kalau biasanya kalau teman-teman kerja di perusahaan gede, biasanya AI itu nggak cuma satu. Di bagian sales ada AI sales, di bagian financial ada AI finance, di AI bagian customer relation ada AI customer relation, di bagian HR ada juga AI-nya masing-masing. Nah, bagaimana cara mengorkestrasi. Nah, sesi keempat ini akan dibahas di sesi berikutnya, fase 4 ini. Tapi jangan khawatir, ini dikit kok. Karena kenapa? Karena kita pakai ADK. Dan juga kita besok di sesi kedua itu juga, spoiler ya, kita nggak bakal ngoding sama sekali. Jadi kita bakal fokus di vibe coding, bikin AI ADK-nya untuk menjawab fase-fase ini. Karena kenapa teman-teman? Di 2026 ini, pertanyaannya itu nggak lagi cocok. Gimana? Pertanyaan dalam tanda kutip, caranya bikin AI itu nggak lagi cocok sebenarnya teman-teman. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita membuat AI menjawab masalah kita dan bagaimana kita mengorkestrasikan AI tersebut agar menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan kita. Nah, contoh tadi yang data yang Kak Faiz kumpulin tadi, bagaimana dari data tadi kita bisa membuat sebuah solusi untuk supaya apa? Supaya pertama, beasiswa itu nggak meleset pastinya. Terus juga bisa dilihat permasalahan seperti
kita bisa langsung melihat tentang performa mahasiswa tanpa perlu repot-repot cari datanya satu persatu. Nah, itulah tadi bagaimana caranya kita mengakali AI tersebut bisa menjadi proses itu. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana cara mengkonsum? Itu simple. Ada dua tadi. Konteks window melalui prompt atau bisa melalui RAG. Begitu, teman-teman. Oke, lanjut. Aku kembalikan ke Kak Faiz ya. Kalau ada yang ingin ditambahkan. Oke teman-teman, mungkin itu sudah sangat jelas ya, nggak usah saya tambahkan lagi karena sudah sangat 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 jelas apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ilmi tadi. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin aku ucapin terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah nyempetin waktu kalian untuk ikut di sesi satu di Build with AI di GDGC Polsri. Nah, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, aku lempar lagi tanggung jawabnya ke Kak Okta selaku moderator kita hari ini. Oke, terima kasih Kak Faiz. Baiklah teman-teman, karena sesi tanya jawab kita telah selesai, maka berakhirlah pula sesi kita pada hari ini. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Faiz atas materi yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah semangat teman-teman untuk terus belajar dan berkembang di bidang AI dan teknologi. Oke teman-teman, mungkin sebelum benar-benar acara ini ditutup, kita bakal adain sesi dokumentasi dulu. Saya menghimbau kepada teman-teman buat on cam dulu, biar operator juga bisa menangkap kamera ya. Cek. Apakah suara saya kedengeran? Boleh kedengeran Kak. Teman-teman jangan lupa absensi ya. Ini link absensinya udah aku kirim, mungkin aku resign lagi buat teman-teman yang mungkin tadi kelip. Nah, jadi jangan sampai lupa absensi, atau teman-teman at least screenshot ini Google Meet-nya, karena sertifikat hanya turun untuk teman-teman yang hadir gitu. Jangan sampai benefitnya ya kelewat-kelewat. Contohnya karena di BWA ini kita bakal banyak sekali benefitnya. Pertama pastinya ilmu, dan juga nanti kita bakal ada yang namanya Google Cloud Credit seperti biasa. Karena kenapa? Karena belajar cloud itu sebenarnya nggak gratis, guys. Tapi kalau teman-teman belajarnya sama GDG, itu jadinya gratis gitu. Oke, boleh Kak? Lanjut. Oke guys, jadi jangan lupa absen ya, benar kata Kak Ilmi. Absensi itu penting banget buat kalian dapat benefit berupa sertifikat-sertifikat. Oke guys, boleh banget nih untuk on cam karena kita bakal dokumentasi dulu. Operatornya siapa? Kak Ilmi ya? Ya, mungkin saya saja. Oke, teman-teman, on cam sebentar. Ayo guys, kita on cam. Udah banyak yang live duluan ya. It's okay. Tadi saya pick-nya tadi berapa tadi? 15 atau 19. Boleh guys on cam? Karena kita akan melakukan dokumentasi report juga sebenarnya ya. Oke, ayo Rian Dika, terus juga ada Aisyah Nabila, ada juga ini. Oke, siap-siap ya teman-teman. Pertanyaan pertama kita gaya formal dulu. Oke, formal dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Window. Oke, lanjut. Gaya GDG seperti biasa. Kayak begini buat yang baru join. Ya, kita hitung ya. Saya satu tangannya aja, soalnya satu tangannya buat screenshot. 1, 2, 3. Dapat. Oke. Lalu terakhir gaya bebas. Apa nih gaya bebas? Mungkin kayak biasa ya, tradisi. Pegang barang-barang yang paling dekat sama teman-teman. Ayo. Yang baru beli barang baru ketahuan ini. Yang beli handphone baru. Yang sering pakai minyak kayu putih. Boleh. Mungkin kayaknya ini controller Red Legend saya ya. Mungkin teman-teman yang budget tahu ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak. Terima kasih Kak Ilmi. Oke, baiklah teman-teman, karena dokumentasi telah selesai, maka saya moderator Octavia Ramadhani akan menutup sesi kita pada
pagi hari ini. Terima kasih pada peserta yang telah join. Jangan lupa juga untuk join di sesi besok-besoknya karena ada Kak Ilmi dan juga Kak Wahid yang akan menjadi mentornya. Oke, saya Oktavia Ramadhani mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih Kak Okta, terima kasih everyone. Jangan lupa absen ya.